Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Mestinya sehat kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, selamat ya. Kalian sudah naik ke kelas 9. Mestinya kalian sudah pernah melihat ibu kan? Perkenalkan, nama Ibu Putri Handayani. Bisa dipanggil Putri. Kalian juga sudah tahu bahwa jadwal hari ini adalah pelajaran IPA. Anak-anak sekalian, untuk satu semester ini kalian itu IPA ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Di dalam sistem reproduksi pada manusia ini, kalian nanti akan mempelajari tentang pembelahan sel, kemudian bagian-bagian alat reproduksi pria, bagian-bagian alat reproduksi wanita, kemudian nanti akan dipelajari juga tentang proses ovulasi, fertilisasi, menstruasi, dan nanti yang terakhir kalian akan mempelajari tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia beserta cara penanganan. Oleh sebab itu anak-anak, silakan untuk mengikuti materi sistem reproduksi manusia berikut. Sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa yaitu memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Anak-anak sekalian, sistem reproduksi manusia yang kalian pelajari itu yang pertama pembelahan sel, yang tadi sudah disampaikan Putri di depan. Yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi. Di sini wanita dulu atau pria dulu tidak masalah. Yang ketiga, struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Yang keempat, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Yang kelima, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sampailah pada pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel menjadi 2 sel anak atau lebih. Sebagai contoh, ini ada satu sel, sebuah sel. Nah, kemudian sel ini akan membelah menjadi 2 sel anakan. Selanjutnya, 2 sel anakan itu juga akan membelah menjadi 4 sel anakan. Nah, sebagai contoh sederhana seperti itu anak-anak. Pembelahan sel yang kita pelajari itu ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Pertama-tama pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Yang kedua, pembelahan mitosis itu memiliki tahapan profase, metafase, anafase, telofase, di mana nanti akan diselingi oleh tahapan interfase.
Anak-anak bisa menyingkatnya P mati. P mati itu kepanjangannya ini. Ini untuk mempermudah menghafalkan saja. Yang ketiga, pembelahan mitosis memiliki dua anakan sel yang baru yang sifatnya sama dengan induknya. Di mana induknya memiliki kromosom diploid atau 2N, anaknya juga akan memiliki kromosom yang sama jumlahnya, yaitu diploid. Di sini kromosom manusia itu ada 46, maka sel tubuhnya manusia yang akan diturunkan ke sel anak juga memiliki kromosom berjumlah 46. Apa tujuan pembelahan mitosis ini? Karena pembelahan ini terjadi pada sel tubuh. Ini sebetulnya banyak sekali fungsinya, tetapi tujuannya ini untuk pertumbuhan. Tahapan pembelahan mitosis. Nah, ini ada gambar proses atau fase-fase mitosis anak-anak. Ini ada profase, metafase, anafase, telofase. Yang interfase itu adalah fase istirahat, fase untuk membentuk energi, di mana energi itu nanti akan digunakan untuk membelah kembali. Pada fase profase ini kelihatan sekali di sini dinding-dinding inti mulai menghilang, benang-benang kromatid atau benang kromosom ini mulai tampak. Kemudian pada fase metafase, benang-benang kromosom ada di bidang ekuator berjajar-jajar. Di sini sentromer terlihat, kemudian benang-benang spindle mulai terlihat juga. Kemudian fase anafase, benang-benang kromosom yang ada di bidang ekuator ini akan ditarik oleh benang-benang spindle ke arah sentromer di kutub masing-masing. Sehingga di fase anafase ini nanti benang-benang kromosom berkumpul di kutub masing-masing. Kemudian di sini dilanjutkan fase telofase, dinding sel mulai membelah. Di sini dinding-dinding nanti inti mulai kelihatan, benang-benang kromosom sudah mulai menyatu di sini. Nanti lama-lama ini benang kromosom akan hilang, terbentuklah dinding-dinding inti di sini, sehingga di sini kelihatan menjadi dua sel anakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat video berikut ini. Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes.
Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis sendiri adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel gonad atau sel gamet. Terdapat dua tahapan pada pembelahan ini, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan meiosis 1 dan meiosis 2 ini berlangsung yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian dilanjutkan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 tanpa melalui interfase. Selanjutnya, untuk pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk, yaitu bersifat haploid atau N. Jika pada manusia memiliki kromosom 46, maka kromosom sel gonadnya berjumlah 23 buah. Tahapan pembelahan meiosis. Bisa diperhatikan anak-anak bahwa tahapannya ini hampir sama dengan mitosis, tetapi berlangsung 2 kali, sehingga yang pertama menghasilkan 2 sel anakan, kemudian 2 sel anakan ini membelah menjadi 4 sel anakan. Ciri-ciri dari fase mitosis dengan fase meiosis juga hampir sama. Profase 1, perhatikan, dinding-dinding inti mulai menghilang, benang-benang kromatid atau benang-benang kromosom mulai kelihatan. Di sini ada sentromer yang mulai terlihat dan ada benang-benang spindle juga mulai muncul. Pada fase metafase, ini ciri khususnya
yaitu benang-benang kromosom ada di bidang ekuator atau di bidang tengah. Sedangkan sentromer sudah ada di kutub masing-masing. Fase selanjutnya yaitu fase anafase 1, di mana benang-benang kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindle ke arah sentromer di kutub-kutub masing-masing pada sel itu. Yang selanjutnya, pada fase telofase 1 ini, sel membelah dindingnya menjadi 2. Yang selanjutnya, dinding inti mulai tampak. Ini nanti lama-lama benang kromosom mulai menghilang, terjadilah 2 sel anakan. Nah, 2 sel anakan ini nanti melalui proses profase lagi. Profase 2, metafase 2, anafase 2, di mana berlangsung prosesnya seperti yang pertama tadi. Sehingga terakhir telofase kedua ini, dari 2 sel anakan akan menghasilkan 4 sel anakan. Lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan video berikut ini. Apabila kalian ingin mengetahui bagaimana peristiwa munculnya variasi individu dalam satu keluarga, maka setelah mempelajari pembelahan meiosis, kalian dapat mengetahui bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang bertujuan untuk menghasilkan gamet, baik itu gamet betina maupun gamet jantan yang diperlukan dalam proses reproduksi. Pembelahan meiosis berlangsung pada organ yang berfungsi dalam menghasilkan gamet, misalnya pada organ tubulus seminiferus. Pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahap pembelahan, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terdiri dari 1 kali pembelahan. Sehingga hasil dari pembelahan mitosis adalah 2 sel anak yang diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang haploid. Sebelum melakukan pembelahan meiosis, setiap sel melewati tahapan interfase terlebih dahulu yang terdiri dari fase G1, S, dan G2. Ingatlah bahwa pada fase S atau pada fase sintesis terjadi replikasi DNA sehingga menyebabkan kromosom memiliki 2 kromatid. Kromatid tersebut dinamakan dengan sister kromatid. Organel seperti sentriol juga mengganda pada saat interfase. Kromosom hasil replikasi adalah kromosom yang memiliki 2 kromatid yang dihubungkan dengan 1 sentromer. Saat profase 1 meiosis 1, kromosom homolog saling berpasangan sehingga membentuk tetrad. Peristiwa pembentukan tetrad seperti ini menyebabkan terjadinya sinapsis. Sinapsis menyebabkan terjadinya pindah silang antar kromatid yang ada pada kromosom homolog. Peristiwa pindah silang tersebut dapat kita lihat bahwa peristiwa pindah silang itu terjadi antara kromatid yang terdapat pada kromosom homolog. Peristiwa ini terjadi pada profase 1 meiosis 1, di mana pada profase 1 meiosis 1, sepasang sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindle pembelahan yang mengikat kromosom pada protein kinetokor yang terdapat pada bagian sentromer kromosom. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana benang-benang spindle mengikat kromosom. Pada pembelahan meiosis, benang-benang spindle mengikat kromosom masing-masing pada kromosom homolog. Sedangkan pada mitosis, benang-benang spindle mengikat kromosom masing-masing pada kromatid. Akibat pengikatan oleh benang-benang spindle ini,
Maka setelah profase 1, benang-benang spindel akan mengarahkan pasangan kromosom homolog menuju bidang ekuator. Tahap berbarisnya pasangan kromosom homolog pada bidang ekuator dinamakan dengan tahap metafase 1. Tahap metafase 1 dilanjutkan dengan tahap anafase 1, yakni tahap pemisahan pasangan kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Tahap anafase 1 dilanjutkan dengan telofase 1 dan sitokinesis, sehingga terbentuklah dua sel anakan yang baru yang memiliki jumlah kromosom tinggal setengah dari seluruh jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel induknya. Kedua sel anakan ini selanjutnya melanjutkan pembelahan meiosis 2. Pada profase 2, sepasang sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindel pembelahan. Benang-benang spindel ini mengikat kromosom pada protein kinetokor yang terdapat pada masing-masing kromatid pada kromosom. Akibatnya, pada tahap metafase 2, kromosom dibariskan satu persatu pada bidang ekuator. Metafase 2 dilanjutkan dengan anafase 2, yakni pemisahan kromatid menuju kutub yang berlawanan, yang dilanjutkan dengan telofase 2 dan sitokinesis. Sehingga akhir dari sitokinesis terbentuklah 4 sel anakan yang baru dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya atau haploid. Dengan demikian, di dalam tiap-tiap sel gamet hanya mengandung kromosom yang haploid. Apabila terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk suatu individu baru dengan jumlah kromosom yang diploid. Kromosom diploid merupakan gabungan antara kromosom haploid milik gamet betina dan kromosom haploid milik gamet jantan. Inilah yang menyebabkan munculnya variasi individu dalam satu keluarga. Sampailah pada materi berikutnya, yaitu alat reproduksi wanita. Perhatikan anak-anak, di sini ada alat reproduksi wanita. Yang kita pelajari adalah alat bagian dalam, di mana alat bagian dalam ini memiliki bagian-bagian yang disebut ini ovarium, di mana ovarium ini adalah tempat untuk pembentukan sel telur. Ini. Kemudian di sini yang panjang ini disebut ovidat atau tuba falopi atau saluran telur. Di mana saluran telur ini fungsinya yaitu sebagai tempat dilaluinya sel telur yang sudah matang, dan disinilah juga sel telur ditemui oleh sel sperma jika ada sperma yang masuk ke organ reproduksi wanita ini. Maka kalau ada pertanyaan di manakah terjadinya pertemuan sel telur dengan sel sperma atau fertilisasi, itu adalah di tuba falopi ini atau saluran telur atau ovidat. Kemudian di sini ruangan yang agak besar ini disebut rahim atau uterus. Nah, ini badannya ini yang besar sendiri ini. Di uterus inilah janin berkembang dari awal sampai sekitar 9 bulan. Di sini di dinding-dinding rahim ini ada yang disebut endometrium. Endometrium adalah calon makanan untuk janin yang siap berkembang di sini. Kemudian di bawah rahim itu ada leher rahim, ini hanya untuk memperkuat rahim atau disebut mulut rahim, dan di bawah ini adalah lubang vagina, di mana lubang vagina ini fungsinya untuk lubang keluarnya cairan atau janin yang mau lahir. Di sini fungsi-fungsi sudah
diceritakan Ibu, tetapi kalian bisa melihat atau membaca di buku IPA kalian, atau bisa melihat info di internet. Coba perhatikan seperti ini. Nah, nanti kalian bisa mencari materi ini. Jadi, bagian-bagian dan fungsinya. Ada vagina, fungsinya apa? Kemudian serviks, ini fungsinya apa? Dan ada uterus, ada tuba falopi, dan ada ovarium. Jadi kalian nanti fungsi yang lain bisa dicari di internet atau dibaca di buku. Itu. Selanjutnya, di sini akan Ibu jelaskan atau bisa memperhatikan tayangan video berikut ini. Jadi di sini akan dijelaskan tentang ovulasi dan fertilisasi. Sebelum melihat video, apa itu ovulasi anak-anak? Ovulasi itu dari kata ovum, di mana ovum yang telah masak dari ovarium ini akan keluar melalui fimbre-fimbre di tangkap ini dan akan menuju ke oviduct ini. Itu namanya ovulasi. Sedangkan fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur atau bisa disebut pembuahan. Silakan untuk melihat tayangan berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang proses ovulasi pada wanita. Sel telur yang terbentuk akan dilepas oleh ovarium dan menuju ke tuba falopi atau oviduk. Di dalam tuba falopi, jika sel telur bertemu dengan sperma, maka akan terjadi peristiwa pembuahan, yakni proses peleburan gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau sel telur. Nah, dari jutaan sperma yang masuk, hanya ada beberapa yang bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup untuk membuahi sel telur. Kemudian, sperma yang tadi sudah berhasil untuk membuahi sel telur, dia akan mempenetrasi dinding sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot. Zigot yang terbentuk kemudian menuju ke rahim. Di dalam rahim, zigot menanamkan diri pada dinding rahim yang telah menebal. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dia dilahirkan. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Dan dia dilindungi selaput pembungkus yang disebut amnion. Dinding amnion mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahannya dari goncangan. Pada wanita, ovulasi hanya berlangsung sampai umur sekitar 45-50 tahun. Seorang wanita hanya mampu menghasilkan paling banyak 400 ovum selama hidupnya. Meskipun ovarium seorang bayi perempuan sejak lahir sudah berisi 600.000 sampai 1 juta oosit primer. Nah, setiap bulan, wanita melepaskan satu sel telur dari salah satu ovariumnya. Bila sel telur ini tidak dibuahi, maka akan dikeluarkan melalui proses menstruasi. Saat wanita tidak mampu lagi melepaskan ovum karena sudah habis tereduksi, menstruasi akan terhenti sama sekali. Masa ini disebut menopause. Selanjutnya anak-anak, ini setelah tadi memperhatikan tayangan video ovulasi dan fertilitasi, kalian sekarang bisa memahami apa itu menstruasi. Jadi sebagai seorang wanita yang normal harus mengalami
masa menstruasi ini. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Kembali ke bagian-bagian alat reproduksi wanita. Di sini, di ovarium ini terjadi pembelahan sel telur. Nah, pembelahan sel telur ini karena sel telur merupakan sel gamet, maka pembelahannya secara meiosis. Di mana di sini produksi sel telur dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4 dan seterusnya itu disebut oogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Yaitu peristiwa pembelahan sel telur secara meiosis yang terjadi pada ovarium. Jadi tahapannya seperti meiosis, tetapi di sini langsung diceritakan bahwa pertama-tama ini ada oogonium. Kemudian oogonium ini akan membelah menjadi 2, di mana yang satu disebut oosit primer, kemudian yang lain ini juga sebagai oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan membelah menjadi 2 lagi. Yang ini disebut oosit sekunder dan yang satu disebut badan polar. Badan polar ini juga akan membelah menjadi 2, maka akan terbentuk 2 badan polar. Sedangkan oosit sekunder akan menjadi 2, membelah menjadi 2. Yang satu sel ini disebut ootit, yang satu sel ini disebut badan polar. Maka di sini dalam satu proses peristiwa pembelahan ini sel telur menghasilkan 3 badan polar yang tidak berfungsi. Sedangkan ootit berkembang matang menjadi ovum. Nah, disinilah sel telur terbentuk. Itu peristiwa ini disebut oogenesis. Selanjutnya, kita akan memahami alat reproduksi pria. Bagian-bagiannya bisa diperhatikan. Anak-anak sekalian, untuk materi ini jangan dinilai tabu, karena memang materi untuk alat reproduksi pria ini sudah ada kurikulum dari pemerintah yang harus disampaikan di siswa SMP kelas 9. Ya, kelas 7 dan kelas 8 belum mendapatkan materi, sedangkan kalian sebagai siswa kelas 9 ini sudah mendapatkan materi. Lihat saja di buku kalian juga ada bagian-bagian alat reproduksi pria seperti ini. Kita pahami dari sini, ini namanya testis. Testis ini fungsinya sebagai tempat pembentukan sel sperma. Sekalian di sini ada pembelahan sel sperma secara meiosis. Pembelahan itu menghasilkan banyak sperma yang peristiwanya disebut spermatogenesis. Testis ini dilindungi oleh kantong, ya disebut skrotum. Nah, kantong ini melindungi dari suhu yang tidak bersahabat.
Jadi suhu dari luar yang panas, kemudian sentuhan-sentuhan benda yang mungkin keras inilah yang melindungi testis. Kemudian di sini ada epididymis. Epididymis ini fungsinya tempat pematangan sel sperma. Jadi sel sperma kalau akan keluar itu menuju ke epididymis dulu. Setelah matang kemudian akan keluar melalui ini vas deferens atau saluran sperma. Nah, di sini ini ada kantong urin, kemudian vas deferensnya ke sini. Ini ada vesikula seminalis di mana membantu sperma dalam keadaan baik. Kemudian di sini akan menuju ke saluran yang ada di dalam ini alat ini ya. Jadi seperti itu nanti bisa diperhatikan. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku kalian ya, atau bisa browsing fungsi alat-alat reproduksi pria. Ada penis, skrotum, testis, epididymis, saluran uretra, vesikula seminalis. Jadi vesikula seminalis itu mengatur asam basahnya pada sel sperma. Jadi sperma dalam keadaan basah, dalam keadaan asam, kemudian banyak protein. Ini yang mengatur yaitu vesikula seminalis. Dan di situ ada kelenjar prostat yang letaknya di bawah kantong kemih itu menghasilkan cairan yang bersifat asam juga. Kemudian di situ ada kelenjar Cooper, nanti bisa di sini juga berfungsi melindungi sperma agar di mana dalam keadaan netral dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Jadi nanti bisa dibaca anak-anak di situ. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang spermatogenesis. Apa tadi spermatogenesis anak-anak? Peristiwa pembelahan sel sperma secara meiosis yang terjadi pada testis. Nah, jangan lupa bahwa pembelahan sel sperma sama dengan pembelahan sel kelamin terjadinya secara meiosis. Tahapannya dari satu sel anakan satu sel induk menjadi 4 sel anakan. Perhatikan mula-mula spermatogonium, kemudian berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah dengan tahapan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang disebut spermatosit sekunder yang memiliki jumlah kromosom N, separuh dari kromosom induk. Kemudian tahapan meiosis kedua, 1 sel anakan akan membelah 2, 1 sel anakan juga akan membelah menjadi 2 spermatid, maka jumlahnya menjadi 4 spermatid. Spermatid akan berkembang matang, akan menjadi 4 buah sperma. Peristiwa ini disebut spermatogenesis. Nah, demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Nanti ini ada 2 tugas. Tugas yang pertama, jelaskan kasus bayi kembar dan terjadi dari berapakah sel telur dan berapakah sel sperma bayi kembar tersebut. Tugas yang kedua, nah ini materi untuk mendukung lengkapnya sistem reproduksi pada manusia. Kalian tuliskan beberapa penyakit yang menyerang
sistem reproduksi manusia beserta bagaimana cara penanganannya. Untuk tugas 1 dan tugas 2, kalian tulis dulu, bisa dengan tulisan tangan, bisa dengan tulisan ketikan. Nanti kalian kumpulkan saat kalian sudah punya WA group kelas. Maka ini nanti dikumpulkan saat sudah punya grup. Begitu anak-anak? Terima kasih. Demikianlah anak-anak materi hari ini. Silakan untuk mempelajari selanjutnya dengan menggunakan sumber buku yang sudah dipinjamkan kalian, atau kalian bisa melihat di browsing internet. Jika ada kesulitan, maka bisa dikomunikasikan di WA kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.